seharusnya televisi yang kedua itu menyikapi tentang peraturan yang yang jauh sekali daripada tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan ini hanya di tahun 2018 karena tertera di situ 2018 dan mudah-mudahan kemudian nanti 2019 lebih normatif lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berharap, saya kira Mas Adi sama Mas Edo ini tahu sebetulnya. Saya kira nanti digitalisasi penyiaran itu menjadi sangat-sangat ketat antara TV lokal dan nasional. Karena apa? Nanti Bapak Ibu di sini, ya, Bapak Ibu di sini semua, kalau digitalisasi penyiaran itu sudah diberlakukan, jenengan lihat kualitasnya Metro, RCTI, KSTV, Doho, JTV itu sama, bisa dijangkau dimanapun, gambarnya bersih sama, ya, semuanya sama Pak, kualitasnya sama, jadi nggak ada kualitas gambar yang masuk ke TV jenengan kalau sudah digitalisasi itu sama. TV One, ABTV, JTV, KSTV, Useng TV, Banyuwangi, itu semuanya sama. Artinya apa? Kalau perangkat infrastrukturnya sudah sama, maka yang dikompetisikan adalah konten, materi siaran. Nah, ini butuh kreativitas dari masing-masing manajemen. Makanya TV dan radio ini kan jualannya jualan konten, Pak, jualan program. Kalau misalnya programnya bagus, kontennya bagus, akan dilirik karena sudah saingannya udah sama, kedudukannya udah sama kalau sudah digitalisasi. Tujuannya jelas seperti yang saya sampaikan waktu melakukan pembukaan, bahwa keberadaan media cetak, media elektronik dan lembaga penyiaran ini sangat erat sekali hubungannya dengan penyelenggara pemilu, berkaitan dengan penyampaian informasi atau penyampaian mengenai hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh penyelenggara baik Panwas maupun KPU yang selama ini sudah dilakukan khususnya di tahapan kampanye ini. Selain narasumber dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur, pada acara sosialisasi kali ini juga menghadirkan narasumber dari KPU Provinsi Jawa Timur. Indonesia dalam era proses pelembagaan demokrasi kita. Yang pertama, tahun 2017 kemarin kita menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak gelombang kedua. Ada Pilkada Jakarta, pilkada yang rasa pilpres. Nah, itu banyak sekali kasus-kasus, ya, banyak sekali bahan untuk perbaikan proses pembentukan sistem berdemokrasi kita. Satu yang terlihat tampak itu adalah politik identitas. Politik identitas ini sebetulnya tidak dilarang di dalam undang-undang, termasuk di PKPU. Yang dilarang itu adalah menghina, memfitnah, dan menyampaikan hate speech tentang politik identitas. Jadi politik identitasnya sendiri tidak dilarang, tetapi yang dilarang itu adalah memfitnah, menghina, ya, itu yang kemudian dilarang. Nah, yang kedua selain politik identitas adalah demokrasi yang berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi, melahirkan posisi tawar media sosial yang bahkan mengalahkan kadang-kadang media mainstream seperti media elektronik dan media cetak. Nah, media online, media sosial bahkan hari ini memegang peranan penting untuk membangun opini. Tidak jarang bahkan berita bohong atau hoax itu dimodifikasi dan diproduksi sedemikian cepat dalam volume yang sedemikian masif, itu dengan efektif bisa membangun opini. Nah, itu tantangan yang kedua. Tantangan yang ketiga adalah tantangan money politik. Tantangan money politik ini menjadi hal yang luar biasa karena ternyata money politik ini kompleks, tidak bisa didekati hanya dari aspek regulasi hukum ataupun didekati dengan aspek penegakan hukum.
Dari aspek regulasi, dari aspek hukum, money politik ini sudah diatur sedemikian detail di dalam undang-undang kita, sistematis dan masif. Maka money politik itu bisa menjadi alasan didiskualifikasinya pasangan calon. Artinya dijerat tidak hanya dengan aspek pidana, tetapi juga ada aspek administratif. Tentu kami sebagai penyelenggara berharap media bekerja bersama-sama dengan KPU dan pengawas untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pilkada kita itu memang betul-betul berintegritas, sesuai dengan aturan. Kita ikut mencerdaskan kehidupan politik masyarakat, bagaimana masyarakat supaya dalam menentukan pilihannya itu karena gagasan, karena ide, karena visi dan misi pasangan calonnya, bukan karena semata-mata politik identitas, apalagi karena money politik. Nah, itu yang kita inginkan. Sistem pemilu kita ini, sistemnya kalau tidak dirubah, selamanya pasti akan seperti ini. Dan harapan kami ke depan, kalau ingin kita tidak melihat TV setiap hari pimpinan daerah, wali kota, bupati kecekel KPK, sistemnya yang dipilih rakyat harus dirubah, harus dikembalikan pemilihannya pada anggota dewan. Karena kita sudah punya wakil di DPR, kita percayakan wakil kita yang di dewan memilih pemimpin kita, yang atau bupati atau wali kota atau gubernur. Kalau euforia money politik dalam pilkada ataupun dalam pilpres itu sangat kecil sekali. Pileg yang perlu kami sampaikan, sistem pileg kalau tidak dirubah, mentalitas bangsa ini akan seperti ini terus. Ini mungkin bisa menjadi kritik yang disampaikan nanti pada saat evaluasi penyelenggaraan pilkada serentak dalam 3 gelombang sejak 2015 sampai 2018 ini nanti. Ini penting untuk kemudian dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pilkada kita, memastikan bahwa setiap calon kepala daerah yang akan memimpin suatu daerah itu memang betul-betul dekat dengan rakyatnya, dan rakyat memilih itu karena gagasannya, bukan karena jargonnya, bukan karena identitas organisasi kemasyarakatan, latar belakang organisasi kemasyarakatannya, tetapi karena gagasannya, karena visi misinya, karena track recordnya, karena rekam jejaknya. Masyarakat memilih karena itu. Nah, proses transisi demokrasi kita memang terus berjalan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa masyarakat kadang-kadang memilih itu karena aspek identitas. Waktunya gini, dengan adanya kegiatan ini kami berharap bahwa media massa bisa menjadi corong, bisa menjadi kepanjangan kami di saat kami ingin melakukan publikasi atau melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat, sekaligus juga menjadi sebuah lembaga atau sebuah media yang bisa menjadi ikut terlibat dalam pengawasan partisipatif. Karena tidak cukup Panwas untuk melakukan pengawasan sendiri, karena posturnya juga terbatas. Itu. Masyarakat Kota Blitar dan Jawa Timur pada umumnya, marilah kita mengikuti tahap demi tahap pelaksanaan pilkada tahun 2018 di Jawa Timur ini dengan guyup rukun, dengan sama-sama saling mengawasi, sehingga nanti hasil yang kita peroleh adalah hasil yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat dan bisa membawa Jawa Timur 5 tahun ke depan lebih baik. Ya pemirsa, seperti itulah berlangsungnya sosialisasi pengawasan kampanye di media cetak dan elektronik dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Blitar. Diharapkan media dapat memberikan informasi yang benar dan tidak memihak pada salah satu pasangan calon. Akhirnya saya Yumita Agustina mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.